dalam penjamasan itu ada dua teknik. Yang pertama menggunakan teknik kering, yang kedua adalah teknik basah. Nah, untuk menentukan teknik kering atau teknik basah nanti bisa disesuaikan dengan kondisi karat bilah keris. Jadi kalau kondisi masih bersih seperti ini, tidak ada karat-karat yang bandel, itu menggunakan teknik kering. Yang disebut teknik kering adalah teknik hanya memakai peminyakan saja. Jadi diminyak sampai semua rata. Setelah rata itu mesti ditiriskan. Kenapa harus ditiriskan? Kalau tidak tiris, sisa minyaknya masih dalam bila. Ketika masuk warangka, sisa minyak itu akan bisa menyebabkan jamur. Nah, ketika sudah diminyaki kemudian ditiriskan, itu minimal 1 jam. Jadi ditiriskan agar minyak turun dan kena angin. Nah, kemudian untuk pusaka-pusaka yang berkarat bandel itu meski menggunakan teknik basah. Jadi ada perendaman, kemudian ada tahap pemutihan, kemudian setelah diputih kemudian nanti dikeringkan. Nah, teknik pengeringan ini sangat-sangat penting. Jadi ketika dalam pengeringan itu tidak benar-benar kering maksimal, itu akan menyebabkan karat tumbuh lagi. Nah, di sini nanti akan proses teknik basah diawali dengan perendaman pusaka. Setelah pusaka dicopot dari warangkanya, kemudian dari handle-nya dan semua perabotannya, keris itu direndam menggunakan air kelapa, kemudian dicampur dengan jeruk nipis. Biasanya kalau saya perbandingannya 1 air kelapa menggunakan 5 perasan jeruk nipis. Nah, dalam teknik perendaman ini, dalam sesi perendaman ini juga akan menyesuaikan kondisi karatnya. Semakin karatnya banyak berarti untuk perendamannya semakin lama. Jadi menunggu untuk teknik untuk karat-karat itu rontok. Kemudian setelah perendaman nanti ada satu tahap lagi, itu pemutihan. Om, coba ambil satu Om. Masuk. Ini adalah tahap pemutihan pusaka. Setelah perendaman dan karat-karatnya rontok, kemudian disikat dengan menggunakan jeruk nipis agar sisa-sisa minyaknya itu rontok. Setelah digosok dengan menggunakan jeruk nipis, nanti dilanjutkan dengan dibilas menggunakan sunlight. Kalau dulu itu menggunakan kerak, ya, yang seperti belerang. Nah, jadikan bersih. Sisa-sisa dari minyak pusaka itu rontok, kemudian karatnya juga rontok. Setelah digosok menggunakan jeruk nipis, kemudian menggunakan sabun atau sunlight, tahap berikutnya adalah pembilasan. Jadi pusaka dibilas dengan air mengalir sampai benar-benar bersih. Karena kalau masih ada sisa-sisa sabunnya, setelah pengeringan nanti akan timbul bercak-bercak karat lagi. Jadi dalam tahap pemutihan ini memang butuh ketelitian agar hasilnya maksimal.
Nah, dibilas dengan menggunakan air mengalir. Nah, pada saat pembilasan hati-hati tangannya, karena keris itu kan tajam, jangan sampai tangan itu malah terluka. Kemudian setelah dibilas bersih, pusaka usahakan dijemur agar kering, benar-benar kering. Di situ. Sip. Dijemur sampai benar-benar kering. Teknik basah itu diawali dengan proses perendaman bilah pusaka. Nah, untuk merendam pusaka itu menggunakan air kelapa dicampur dengan perasan jeruk nipis. Yang sering saya lakukan dalam perawatan pusaka selama ini untuk penjamasan, 1 air kelapa itu menggunakan 5 perasan jeruk nipis. Kemudian pusaka yang mau direndam dilepas dulu dari perabotannya, kemudian direndam. Nah, proses lama atau tidaknya perendaman itu tergantung dari kondisi karat pusaka tersebut. Semakin bandel karat pusaka-pusaka yang akan dijamas itu semakin lama dalam perendaman. Tapi itu juga nanti ada tekniknya lagi agar tidak terlalu lama, itu sambil dibantu untuk digosok atau disikat. Setelah perendaman dilakukan, kemudian tahap berikutnya adalah tahap pemutihan pusaka. Jadi setelah perendaman, pusaka diangkat, kemudian dibersihkan kembali, digosok menggunakan jeruk nipis. Setelah perendaman selesai, pusaka diangkat, kemudian pusaka kembali digosok menggunakan jeruk nipis agar sisa-sisa minyaknya itu bisa lepas dari bilah. Nah, kemudian setelah penggosokkan menggunakan jeruk nipis selesai, itu dilanjutkan digosok menggunakan sabun, atau zaman dulu itu menggunakan lerak. Proses ini butuh ketelitian, jadi benar-benar sisa dari sabun tersebut nanti pada saat pembilasan harus benar-benar bersih. Kalau proses ini tidak bersih dalam pembilasan, nanti akan menimbulkan karat kembali. Nah, setelah digosok semua menggunakan sabun, tahap berikutnya adalah pembilasan menggunakan air yang mengalir. Hati-hati dalam proses pembilasan, karena bilah keris di semua sisinya adalah tajam, jangan sampai tangan kita terluka. Jadi harus benar-benar hati-hati. Setelah sisa sabunnya sudah bersih semua, kemudian tahap berikutnya adalah proses pengeringan. Usahakan dalam proses pengeringan bilah pusaka itu dijemur langsung kena matahari, jadi tidak lama untuk proses pengeringannya. Tahap berikutnya dalam proses pengeringan setelah bilah pusaka kering, itu nanti ada tahap pewarangan. Tetapi tahap pewarangan biasanya agak jarang dilakukan karena kondisi warangan itu agak susah didapat. Di samping itu, untuk teknik mewarang itu butuh keahlian khusus. Jadi biasanya orang-orang awam sampai teknik pemutihan, kemudian dikeringkan baru peminyakan. Tetapi lebih jangkep lagi, setelah pengeringan itu dilakukan pewarangan pusaka. Tahap berikutnya setelah pusaka kering, setelah pusaka dijemur dan kering adalah tahap peminyakan.
sebenarnya lebih jangkap lagi setelah proses pemutihan dan pengeringan adalah teknik pewarangan. Tetapi karena teknik pewarangan butuh skill sendiri, butuh teknik yang sendiri, kemudian untuk warangannya pun susah didapat, jadi kebanyakan untuk warangan tidak ada, kemudian dilanjutkan dengan peminyakan. Nah, proses peminyakan sendiri itu menggunakan minyak khusus untuk pusaka. Jadi minyak ditetesin ke pusaka kemudian disikat sampai benar-benar rata. Nah, minyaknya menggunakan racikan khusus agar tidak menyebabkan karat pada bilah pusaka. Untuk peminyakan itu rata, tapi jangan terlalu basah, karena kalau terlalu basah nanti akan lebih lama dalam proses pengeringan minyak. Setelah proses peminyakan rata, kemudian pusaka ditiriskan. Jadi pengeringan setelah peminyakan agar tiris itu posisi pusaka seperti ini. Jadi minyaknya itu turun ke bawah. Kenapa harus seperti ini? Karena ketika proses peminyakan kemudian minyaknya masih banyak dibilah, tidak tiris, ketika langsung masuk pusaka, warangka pusaka itu akan menyebabkan jamur. Nah, minimal untuk pengisisan setelah proses peminyakan itu minimal sekitar 1 jaman. Disesuaikan, nanti dilihat dari bilah pusaka kondisi minyaknya seperti apa. Nah, kemudian nanti setelah selesai, setelah tiris, baru dilanjutkan dengan pemasangan kembali perabot-perabotan keris seperti mendak, kemudian handle. Nah, itu dirapikan kembali. Nah, demikian prosesi tentang jamasan. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan, mudah-mudahan bisa untuk lebih tahu tentang perawatan pusaka agar lebih terawat, tidak karatan, sehingga kita bisa menikmati keindahan dari mahakarya leluhur kita yang sangat adiluhung. Demikian dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Salam budaya.